Baik, selamat pagi. Kita akan mulai saja kuliahnya. Saya akan teruskan materi berikutnya, yaitu klasifikasi gulma. Baik, jadi kalau Anda membaca buku-buku tentang gulma, banyak cara penulis itu membuat klasifikasi gulma. Ya, ada macam-macam klasifikasi gulma itu. Tapi pada kesempatan hari ini, kita akan mendiskusikan beberapa saja yang memang banyak kita gunakan dalam praktek nantinya, yaitu pengklasifikasian atau penggolongan gulma berdasarkan tipe tumbuhannya, tipe morfologinya, berdasarkan tipe habitatnya, siklus hidupnya, dan sifat botaninya. Kalau dari tipe gulma, ini biasanya disebut juga dengan istilah penggolongan terhadap berdasarkan respon gulma terhadap herbisida. Ya, ini yang paling banyak kita pakai nanti dalam aplikasi di lapangan. Kemarin Anda sudah praktikum, salah satunya adalah Anda mengenali jenis-jenis gulma berdasarkan golongannya ini, ya, berdasarkan tipe gulmanya atau responnya terhadap herbisida. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan rumputan atau grasses. Ya, grasses. Ini semua spesies gulma yang masuk dalam famili Poaceae. Itu termasuk dalam rumputan, ya. Yang masuk dalam famili Poaceae, anggota famili Poaceae adalah gulma golongan rumputan. Ciri-cirinya, gulma tersebut memiliki daun yang berbentuk pita, tulang daunnya sejajar, batangnya beruas. Ingat ini yang spesifik ini ya, batangnya beruas, bentuknya silindris dengan lubang di tengah-tengah, dan berbuku ya. Tapi kalau tipe bunganya bisa dalam bentuk malai. Ini yang tulang daun sejajar itu yang ini, yang atas ini ya. Tulang daunnya sejajar, ini batangnya silindris, ada lubang di tengah, kemudian ini ada ruas-ruas. Dan tiap buku itu ada tumbuh daun. Ya, pada tiap bukunya akan tumbuh daun. Nanti bedakan dengan gulma golongan tegi ya. Nah, ini gulma golongan tegi atau sedges adalah semua jenis gulma yang termasuk dalam anggota famili Cyperaceae. Ciri-cirinya sama dengan rumput tadi, yaitu daunnya berbentuk pita, tulang daun sejajar. Nah, yang membedakan adalah batang. Biasanya orang menyebut itu batang. Kalau Anda lihat di gambar ini ya, yang sebelah kanan, itu sebetulnya bukan batang, tapi itu tangkai bunga. Tangkai bunganya itu biasanya berbentuk segitiga, atau berbentuk segi empat, atau silinder. Tapi perbedaannya dengan golongan rumput, gulma ini tidak punya ruas, tidak punya bunga, sehingga pertumbuhan daunnya itu berkumpul di bawah, ya di pangkalnya, di permukaan tanah. Kalau yang rumput tadi, ini daunnya itu tumbuh di masing-masing buku, ya, di masing-masing buku sepanjang batangnya itu. Nah, kalau di tegi tidak, daunnya itu hanya bergerombol di pangkal. Itu yang membedakan antara rumput dengan tegi. Kemudian bunganya juga sama, bunganya dalam bentuk malai. Oke, sekarang ada golongan rumput dan golongan tegi. Dan itu beda. Karena itu jangan lagi Anda menggunakan istilah rumput tegi. Ya, seringkali kita dengar ini gulma apa? Suket tegi itu ya, rumput tegi itu ya. Jadi sekarang Anda sudah tahu bahwa kalau gulma itu golongan rumput ya rumput. Kalau golongan tegi ya tegi, jangan disamakan. Ciri-cirinya juga berbeda. Kemudian penggolongan yang ketiga adalah gulma berdaun lebar. Nah, ini perlu saya ingatkan,
ada golongan gulma berdaun lebar bukan berarti ada gulma golongan berdaun sempit. Nanti kalau Anda ke lapangan ya, di kios atau di petani, seringkali mereka menyebut gulma berdaun sempit. Itu yang dimaksud adalah gulma golongan rumput. Jadi sebaiknya supaya tidak ada kesalahpahaman ya rumput gitu ya. Teki ya teki, kemudian yang satunya gulma golongan berdaun lebar. Gulma golongan berdaun lebar bukan berarti daunnya itu lebih lebar dari golongan rumput atau teki, belum tentu ya. Golongan gulma berdaun lebar ini punya kelompok ciri yang berbeda dengan rumput dan teki. Misalnya dia termasuk berkeping biji dua, ya tulang daunnya tidak sejajar tapi ada yang menjari, ya ada yang menyirip dan sebagainya. Jadi semua gulma yang bukan anggota poase dan siprase kita masukkan dalam kelompok gulma berdaun lebar atau broadleaf wheat. Bentuk daunnya sangat beragam, tergantung dari familinya, dan tulang daun biasanya menyebar atau istilah lain menyirip ya, atau menjari, tidak sejajar. Oke ya. Jadi ada pertama berdasarkan responnya terhadap herbisida, ada gulma golongan rumput, ada gulma golongan teki, dan ada gulma golongan berdaun lebar. Nah, kalau Anda membeli herbisida, di label herbisidanya, yang tercantum adalah penggolongan gulma berdasarkan ini, responnya terhadap herbisida ini. Respon itu tidak selalu sama, tapi mirip. Misalnya, respon gulma berdaun lebar terhadap herbisida 24D, itu sama, mereka akan mengalami keracunan. Tetapi golongan rumput tidak teracuni oleh herbisida 24D. Atau respon gulma golongan rumput ya biasa-biasa saja terhadap herbisida 24D. Tapi kalau gulma daun lebar atau golongan teki, dia akan teracuni oleh 24D. Berbeda dengan kalau Anda menggunakan herbisida propanil. Propanil ini lebih meracuni gulma golongan rumput, tapi daun lebarnya tidak apa-apa. Oke, saya teruskan ke penggolongan kedua adalah berdasarkan morfologinya, yaitu ada gulma monokotil dan dikotil. Kalau gulma monokotil atau berkeping biji tunggal, tulang daunnya biasanya sejajar ya untuk teki dan rumput tadi, dan akar prakaranya serabut. Ya, jadi Anda bisa masukkan ciri-ciri tadi gulma golongan rumput dan teki adalah perakarannya serabut, bunganya dalam bentuk malai. Kemudian gulma dikotil atau berkeping biji ganda, ini daunnya beragam ya, tulang daunnya seperti jaring, dan perakarannya adalah akar tunggang, umumnya ya. Tapi ada yang misalnya kadaka atau sarang burung, pakis-pakisan, dia tidak memiliki akar tunggang, tapi dia digolongkan dalam kelompok gulma daun lebar. Kadang-kadang ada penggolongan tersendiri, mereka menggolongkan gulma paku-pakuan atau pakis-pakisan. Ya silakan saja. Kemudian berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya, itu ada gulma air atau aquatic wheat, gulma yang tumbuh pada lahan yang sangat basah atau tergenang. Ya, sawah, rawa, lebak, daerah pasang surut itu masuk dalam kelompok-kelompok akuatik. Atau di bendungan-bendungan saluran irigasi ya, itu akuatik. Kemudian ada gulma semi-akuatik, yaitu gulma darat yang tahan terhadap genangan. Ya ini masih agak jarang. Misalnya Cyprossyria itu dia hidupnya biasanya di sawah. Tapi kalau Anda ke perkebunan kelapa sawit, di sana juga biasanya Anda temukan juga Cyprossyria ini. Kemudian yang penggolongan ketiga adalah terrestrial wheat atau gulma daratan. Gulma yang hidupnya
di darat atau seluruh siklus hidupnya itu berada di darat. Dan yang terakhir adalah aerial weed, yaitu gulma yang tumbuhnya menempel. Kalau gulma darat tadi banyak ya, Anda sudah kenal banyak jenisnya. Kemudian aerial weed ini benalu itu termasuk aerial weed. Tali putri ya, yang biasanya nempel kuning seperti mie itu ya, mimian kalau orang menyebut. Itu juga disebut gulma menempel atau aerial weed. Dan banyak paku-pakuan yang sifatnya juga seperti ini. Jadi tidak di darat atau tidak di air, tapi dia menempel pada tumbuhan yang lain. Menempel ini tidak selalu parasit, ya tidak selalu dia mengambil makanan dari inangnya, tapi ada juga yang menempel hanya dia numpang hidup saja di sana. Ya seperti yang saya tunjukkan beberapa minggu lalu, paku-pakuan atau pakis-pakisan yang di kelapa sawit, di batang kelapa sawit itu ya, itu adalah aerial weed. Dia tidak menjadi kompetitor tanaman, tapi dia hanya nempel saja secara epifit. Kemudian penggolongan keempat berdasarkan siklus hidupnya. Jadi satu siklus hidup itu mulai dari dia biji, berkecambah, tumbuh, berbunga, dan menghasilkan biji kembali, itu satu siklus hidup. Nah, yang disebut gulma anual atau gulma semusim, yaitu gulma yang satu siklus hidupnya memerlukan waktu 1 tahun atau kurang, atau dalam satu musim. Karena itu ada yang mengistilahkan gulma anual itu adalah gulma semusim, ada yang mengistilahkan gulma setahun, ya, gulma setahun. Bukan berarti umurnya 1 tahun ya, tapi 1 tahun kurang. Tapi disebut gulma setahun. Kemudian ada gulma yang 2 musiman atau biennial. Satu siklus hidup memerlukan waktu 2 tahun atau 2 musim. Jadi musim pertama dia biasanya pertumbuhannya vegetatif yang dominan, kemudian musim kedua adalah pertumbuhan generatif. Ini ada di dataran tinggi, biasanya kita sering menemukan gulma plantago mayor misalnya ya, atau kiurat, yang biasanya untuk obat luka, itu sifatnya biennial ini. Jadi agak jarang kalau di daerah-daerah tropis, seperti di daerah kita itu agak jarang kita temukan. Tapi kalau di daerah subtropis itu mungkin banyak. Kemudian penggolongan yang ketiga adalah perennial weed atau gulma tahunan atau gulma musiman. Ya, satu siklus hidupnya itu lebih dari 1 tahun. Jadi dia selalu berulang lagi mengalami masa vegetatif, generatif itu terjadi berulang-ulang. Contoh-contohnya, agratum termasuk gulma apa? Biasanya kalau gulma itu tumbuhnya cepat, kemudian cepat berbunga, itu gulma itu sifatnya semusim. Ya, seperti agratum ini sifatnya semusim. Ya, Sinedrella, geratum, kemudian euphorbia. Tapi kalau alang-alang itu bisa musiman. Jadi dia selalu ada tumbuh baru gitu ya. Oke, nanti bisa dipelajari di buku pengelolaan gulma dan pengelolaannya itu ada contoh-contohnya. Jadi kemudian penggolongan yang berikutnya adalah berdasarkan taksonominya atau botaninya. Ini ada famili, ada genus, spesies, dan nama spesiesnya apa, gulmanya apa. Ya ini umum. Ya gulma juga punya karakter seperti itu. Kalau lantana misalnya, lantana camara itu tahunan gitu ya. Glidemia tahunan. Jadi satu jenis gulma itu bisa penggolongannya bisa macam-macam. Ya paling tidak dari lima cara menggolongkan itu bisa dikelompokkan di bagian yang mana gitu ya. Karakteristik gulma atau sifat utama gulma ya. Gulma punya 3
sifat utama yang disebut karakteristik gulma, yaitu kompetitif, persisten, dan pernisius. Karena itu ada kemudian beberapa penulis atau peneliti yang mendefinisikan gulma adalah tumbuhan yang memiliki sifat persisten atau kompetitif, persisten, dan pernisius. Saya kurang sependapat dengan batasan itu karena itu adalah sifatnya. Ya, kalau pengertian gulma atau batasan gulma adalah tumbuhan yang merugikan manusia. Oke, kita lihat ya. Gulma memiliki sifat negatif. Selama ini yang selalu kita lihat adalah itu. Tapi sebetulnya gulma itu juga punya sifat unggul yang seringkali tidak kita temukan pada tanaman. Misalnya penguasaan areal yang baik. Ya, tanpa ada bantuan manusia, gulma ini sudah bisa menguasai areal dengan baik. Penyebarannya yang bagus, ya, daya kecambannya yang bagus, kompetisinya yang bagus, sehingga dia bisa menguasai areal dengan baik. Kemudian yang kedua, biji yang dihasilkan memiliki masa dormansi atau masa istirahat. Bijinya tidak mati, tapi dia tidak berkecambah. Ya, ini penting. Kalau kondisi lingkungan tidak bagus, dia tidak memaksakan diri untuk berkecambah. Kalau Anda menanam kedelai misalnya, itu dia akan berusaha untuk berkecambah. Ya, kadang-kadang setelah itu kekeringan dia mati. Jagung juga seperti itu. Kalau gulma punya sifat dorman, sehingga dia mempunyai pertahanan terhadap kondisi lingkungan yang kurang bagus. Kemudian daya adaptasinya yang tinggi. Kalau Anda lihat di tanah-tanah kritis, di sana yang ditemui adalah gulma. Gulma ini bisa saja mereka bersimbiose dengan organisme lain, misalnya dengan mikorizа. Alang-alang itu simbiose dengan banyak jenis mikorizа. Dan mikorizа ini bisa membantu alang-alang untuk menyerap unsur fosfor yang biasanya sulit diserap pada kondisi lahan yang asam misalnya atau marginal atau kritis. Ya. Pertama dia bisa bersimbiose dengan organisme lain, atau tumbuhannya sendiri yang menyesuaikan dengan kondisi yang tidak baik itu. Kemudian penyebaran yang luas. Gulma ini punya alat bantu penyebaran. Ya, ada alat bantunya berupa rambut ya yang membantu dia terbang seperti alang-alang itu ya. Atau dia punya organ pengkait kayak seperti jarum gitu. Seperti kalau ada upacara di lapangan sepak bola ya, kemudian banyak di celana nempel-nempel biji gulma itu karena ada organ pengkaitnya. Atau mungkin bijinya punya sabut ya sehingga dia bisa melayang-layang di air dan terbawa air ke tempat-tempat yang lain. Ini kelebihan-kelebihan dari gulma. Jadi kita jangan hanya melihat negatifnya, tapi dilihat juga kelebihannya. Karena kelebihan-kelebihan dari gulma ini suatu saat bisa kita ambil dan kita masukkan karakter itu ke tanaman. Ya, kalau tanaman kemudian mempunyai daya adaptasi yang sebagus gulma, maka tidak ada masalah dengan penanaman padi di lahan masam misalnya, atau kedelai di lahan masam, atau padi yang tahan kekeringan misalnya gitu ya. Itu bisa diambil dari sifat-sifat yang dimiliki gulma ini. Oke, kita lihat yang karakter utama tadi. Yang pertama adalah kompetitif. Kompetitif itu pengertiannya adalah berdaya saing tinggi. Jadi kompetitif itu beda dengan kompetisi ya. Kompetisi itu persaingan. Kalau kompetitif itu sifat ya, memiliki daya saing yang tinggi. Kompetisinya ini bisa langsung dengan tanaman, misalnya dalam memperebutkan sarana tumbuh, atau kompetisi secara tidak langsung. Ya, gulma bisa mengeluarkan alelokimia yang bisa menekan pertumbuhan tanaman melalui proses alelopati.
Nah, ada beberapa syarat terjadinya kompetisi. Yang pertama adalah sarana yang diperlukan sama, ya antara gulma dan tanaman itu sama. Kemudian jumlah sarananya terbatas. Kalau tidak terbatas, tidak akan terjadi persaingan. Dan akibat dari kompetisi ini, kedua belah pihak dirugikan. Ya, jangan ada istilah diuntungkan ya dalam kompetisi. Kompetisi apapun, pasti ada yang dua-duanya pasti dirugikan. Anda bisa membayangkan kompetisi sepak bola misalnya, pesertanya cuma satu, ya tidak akan terjadi kompetisi. Atau pesertanya 3, juara satunya ada 3, ya udah tidak perlu ada kompetisi gitu ya. Semua akan menjadi juara. Tapi karena pialanya hanya satu, maka yang lain berebut untuk bisa mendapatkannya. Nah, caranya adalah dia harus berlatih dengan baik ya, harus menyiapkan biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kerugiannya. Faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya kompetisi atau derajat kompetisi adalah yang pertama adalah jenis tanamannya. Tanaman yang cepat tumbuhnya dia akan lebih kompetitif daripada tanaman yang pertumbuhannya lambat. Kalau Anda punya padi, sama-sama padi, yang anakannya banyak, dia akan lebih kompetitif daripada yang anakannya sedikit. Ya, yang pertumbuhannya cepat akan lebih kompetitif daripada yang pertumbuhannya sedikit. Atau yang daunnya agak mendatar lebih kompetitif dibandingkan yang daunnya tegak-tegak misalnya. Jadi jenis tanamannya sangat menentukan, termasuk umurnya, ya umur tanamannya. Kalau tanaman perkebunan dan sebagainya, antara TBM dan TM akan berbeda daya saingnya. Kemudian yang kedua adalah jenis gulmanya. Masing-masing jenis gulma mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam bersaing dengan tanaman. Kemudian kerapatan gulma atau jumlah populasi gulma juga menentukan daya saing gulma itu. Semakin tinggi populasinya, daya saingnya akan semakin tinggi. Kemudian waktu kehadiran gulma, ini dikaitkan dengan masa kritis tanaman. Jadi masa kritis itu yang dimaksud adalah persaingan yang menyebabkan kerugian bagi tanaman. Misalnya untuk tanaman semusim atau setahun, itu sepertiga umur tanaman awal, itu adalah masa kritis. Ya, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, itu ya 1 bulan pertama itu adalah masa kritis. Kalau gulma hadir pada 1 bulan pertama itu, maka persaingan akan terjadi antara gulma dengan tanaman, dan tanaman biasanya kalah. Tapi kalau gulma hadir pada saat tanaman sudah umur 2 bulan lebih itu, ya dia akan kuat. Dia sudah mampu bersaing dengan gulmanya. Karena itu biasanya pengendalian gulma dilakukan pada 1 bulan pertama umur tanaman. Nah, kalau tanaman tahunan, biasanya masa kritisnya itu adalah masa tanaman belum menghasilkan, atau 4 tahun pertama umur tanaman itu. Itu sangat rawan. Kalau manusia mungkin balita lah ya. Balita itu sangat rawan, harus dilindungi dari persaingan. Kemudian kultur teknis atau teknik budidaya, ini menentukan juga, misalnya antara Anda menggunakan mulsa plastik dengan tanpa mulsa, ya tentu daya saing tanaman akan berbeda. Ya, kalau dibantu dengan mulsa, persaingan gulma ini lebih tertekan. Ya, pemupukan, bagaimana Anda cara memupuknya? Pupuk Anda arahkan ke tanamannya atau Anda tabur semua untuk tanaman dan gulmanya? Kalau Anda taburkan, nanti gulmanya juga tumbuh bagus, tanamannya juga tumbuh bagus. Ya, penyiraman juga begitu, menggunakan drip atau di sprinkler, pakai sprinkler seluruh areal tersirami, itu akan mempengaruhi nanti pertumbuhan gulma dan tanamannya. Kemudian ada atau tidaknya alelokimia, ya, atau proses alelopati. Tolong perhatikan gambar ini ya. Ini saya agak sulit untuk menjelaskan. Kalau
kuliahnya tatap muka, gambar ini bisa saya buat bertahap ya. Ini adalah konsep kompetisi. Ya. Konsep kompetisi, kalau tanaman itu ditanam secara monokultur, ya dengan populasi A, mulai dari 0 sampai dengan tak tertentu, kalau tidak ada kompetisi, maka kurvanya itu akan membentuk kurva diagonal ini. Ya, produksinya produk relatif A, PRA yang sebelah kanan ya, itu akan tercapai 100% dengan garis mengikuti garis lurus ini, diagonal. Begitu juga dengan B, dari populasi 0 sampai tak tertentu, ini, itu produk relatifnya akan bergerak dari 0 sampai 100% produk relatif B. Ya, itu kalau tidak ada kompetisi. Artinya potensi hasil dari tumbuhan A dan tumbuhan B itu akan terpenuhi, tercapai. Tetapi kalau terjadi kompetisi, maka kurva produksi A ini akan cekung ke bawah. Yang titik-titik ini ya, garis putus di bawah warna hijau, itu bentuk kurvanya melengkung. Begitu juga dengan yang B akan melengkung, warna pink dengan garis putus-putus di bawah diagonalnya. Nah, warna pink dan warna hijau ini adalah besarnya kerugian akibat kompetisi itu. Jadi itu antara tanaman A dan B, mana yang lebih banyak mengalami kerugian. Jadi kerugian yang diderita oleh tumbuhan A ini lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan B. Tapi dua-duanya mengalami kerugian ya. Kemudian kalau digabungkan antara A dan B, nah ini sulit saya menunjukkan ya. Kalau tanpa kompetisi, maka kurvanya itu berada di atas, garis atas ini. Garis datar yang di atas merah itu. Itu kalau tidak ada kompetisi. Dijumlahkan antara produk A, tingkat populasi tertentu ya, misalnya di tengah-tengah ini, produk A ada di sini, produk B ada di sini, kalau dijumlahkan, maka produk A plus B itu ada di atas. Yang dijumlahkan ke atas ya. Dan seterusnya pada tingkat populasi yang berbeda-beda, dan itu kalau dihubungkan, maka nanti kurvanya adalah garis datar yang berada di atas kurva yang warna merah itu. Nah, sedangkan kalau ada kompetisi, maka penjumlahan dari produk relatif A dan B itu ada di kurva putus-putus yang cekung, kurva merah yang cekung, ya ini. Di sana. Dan kerugiannya adalah kerugian kedua-duanya kalau dijumlahkan adalah kurva yang berwarna merah itu, oke ya. Dan ini bisa terjadi antara persaingan antara gulma dengan tanaman. Persaingan antara tanaman dengan tanaman. Kalau Anda menanam tumpang sari misalnya antara jagung dengan kacang tanah, itu kompetisi semacam ini pasti terjadi. Hanya saja tidak selalu menimbulkan kerugian bagi petaninya. Ya, tumpang sari itu tidak selalu merugikan petani. Kalau merugikan petani, biasanya petani tidak mengulanginya. Tapi kalau itu menguntungkan, biasanya akan diulangi kembali. Ya, kenapa tidak merugikan? Mungkin dari sisi risiko terhadap serangan hama berbeda, risiko terhadap turun naiknya harga juga mempengaruhi. Ya, atau penjumlahan dari nilai tanaman A ditambah tanaman B mungkin saja lebih tinggi daripada kalau kita nanam secara monokultur. Yaitu kalau dikaitkan dengan budidaya tanaman ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya. Ini adalah contoh di lapangan. Ya, kompetisi antara padi dengan gulma, padinya kalah. Kalau ini yang hijau tadi padinya ya, kalah dengan populasi gulma yang sangat banyak.
Oke, sekarang karakter kedua adalah persisten. Persisten ini bertahan selalu ada sepanjang masa. Ya, atau gulma itu selalu ada sepanjang masa. Sepanjang ada manusia, pasti ada gulma. Ya, persisten. Bukan resisten ya, bukan resisten, tapi persisten. Kenapa gulma bisa persisten? Pertama, biji yang dihasilkan banyak. Kalau Anda lihat di sini teki Cyprorotundus itu 2.400 satu individu ya, jajaguan 7.000, jagungan atau setaria bisa 10.000. Kalau Anda menghitung jumlah biji pada jagung, satu tongkol jagung itu paling 500 butir jumlah bijinya. Ya, jadi biji yang dihasilkan oleh gulma satu individu itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan tanaman budidaya. Ya, ini yang menyebabkan gulma itu kemudian selalu ada. Mungkin saja di permukaan tanah tidak kelihatan, tapi di deposit biji gulma di dalam tanah itu ada. Ya, karena gulma tadi memiliki sifat dormansi tadi ya. Jadi biji yang tertimbun di lapisan di bawah itu dia masih tetap hidup. Kemudian ada dormansi biji. Ya, ini yang kedua ya. Jadi tadi jumlah bijinya yang dihasilkan banyak, kemudian bijinya mengalami dormansi. Ini contohnya ya. Masa hidup biji di dalam tanah untuk jagungan tadi ini, Setaria plicata ya, itu bisa 20 tahun. Atau sorghum halepens. Ini tebu liar itu ya. Itu bisa 20 tahun dia masih tetap hidup di dalam tanah. Coba Anda nanam jagung, nanam kedelai, ya, atau kacang hijau, kacang tanah. Kalau sudah 2 minggu tidak muncul, Anda harus yakin bahwa bijinya sudah rusak. Ya, dia tidak akan bertahan. Tapi kalau gulma ini bisa sampai puluhan tahun. Kemudian ketiga, biji mudah terangkut. Karena ada sarananya yaitu melalui alat-alat pertanian, melalui hasil tanaman, angin, air, manusia. Dan biji gulma punya alat bantu penyebaran yaitu rambut, alat pengkait, sayap, sabut, dan sebagainya. Karena itu gulma dinilai sebagai pelancong yang hebat. Nah, kalau penyebaran biji gulma dengan bantuan angin itu disebut anemokori. Kalau dengan air, hidrokori. Nanti akan kita jelaskan lagi tentang perbanyakan dan penyebaran biji ya. Kita akan ulas lebih banyak di sana. Kemudian sifat yang ketiga adalah perniciousness atau sangat merugikan atau sangat merusak atau ada yang menyebutkan sangat jahat. Mungkin gulma ya lebih jahat manusia daripada gulma ya. Yang lebih tepat mungkin istilahnya sangat merugikan. Karena akibat kompetisi gulma dan tanaman, ini tanaman bisa pusuh, bisa tidak menghasilkan apa-apa. Nah, biasanya gulma dengan organ perkembangbiakan ganda, dia bisa berbiak secara vegetatif, dengan sulur misalnya, dengan umbi, dengan stolon, dan juga dia bisa berkembang biak secara generatif dengan menggunakan biji. Kalau gulma punya dua-duanya, biasanya gulma itu berpotensi sebagai gulma penting atau gulma yang sangat merugikan. Ya, seperti alang-alang itu bisa dengan rizom, bisa dengan biji. Teki Cyprorotundus ya bisa dengan umbi, bisa dengan biji. Itu biasanya akan menjadi gulma yang sangat merugikan. Tidak semua gulma punya alelokimia, ya. Alang-alang punya. Kemudian teki tadi Cyprorotundus punya. Biasanya dari kelompok-kelompok senyawa fenol atau fenolat. Ya. Kalau Anda lihat nanti di tanah-tanah yang marginal, itu yang dominan di sana hamparannya adalah alang-alang.
Nah, itu biasanya kalau gulma punya kondisinya seperti itu, berupa hamparan gitu ya, biasanya dia punya alelokimia. Contoh yang lain misalnya bambu. Ya, bambu itu kalau Anda nanam bambu, di bawahnya biasanya jarang tumbuh tumbuhan yang lain. Itu kita bisa menduga bahwa bambu ini juga punya senyawa alelokimia. Ya, jadi tidak semua gulma punya senyawa alelokimia itu. Kalau dia bisa berkembang vegetatif, generatif, dan punya alelokimia seperti alang-alang, biasanya dia akan menjadi gulma yang dominan di suatu areal. Cara melakukan penelitiannya sebetulnya mudah ya, dengan penelitian di pot. Kita tanam di pot, di rak yang bertingkat gitu ya. Kemudian dilakukan penyiraman dengan jumlah air yang lebih dari kapasitas lapang sehingga terjadi tetesan di bawahnya. Kemudian tetesannya itu dipakai untuk menyiram tanaman indikator yang lain. Jadi kalau tanaman indikatornya ini pertumbuhannya terganggu, ada kemungkinan senyawa kimianya terlarut ke dalam larutan irigasi tadi yang netes, yang melewati pot itu. Untuk menguji ya apakah ada alelokimia atau tidak dari gulma itu. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, Jumat depan. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Tuhan dan semua dalam kondisi yang sehat. Baik, selamat siang.